Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu untuk semua sahabat Hukum ID, pemirsa Hukum ID dimanapun Anda berada. Hukum ID sedang berada di perhelatan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung. Dari mulai hari ini hingga esok 29 sampai 30 Oktober 2023. Di studio kita yang besar ini, studio Hukum ID yang kita buat memang sengaja untuk mengundang para narasumber yang kompeten di arena KLB ini. Alhamdulillah kita kehadiran seorang yang memang dari awal sangat berperan dalam perjuangannya, berjuang ya, dan perannya sangat besar dalam menegakkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia. Oke. Sudah tidak asing lagi di kalangan dunia kenotariatan, pertanahan, termasuk akademisi. Beliau adalah Profesor Widi Handoko, sarjana hukum. Prof, assalamualaikum, sehat selalu, Prof. Terima kasih telah hadir di studio di Hukum ID di arena KLB ini. Prof, berkali-kali media ini selalu mendengungkan apa yang terjadi di Ikatan Notaris Indonesia ini. Ya. Ikatan Notaris Indonesia telah banyak mendapat dalam sejarahnya ya, terutama setelah 2010, ombak riak-riak dari kecil sampai besar, api-api yang kecil sampai besar ya, sehingga menimbulkan banyak sekali gontok-gontokan nih, bahasa kasar. Eskalasinya begitu besar hingga puncaknya pada saat ini. Profesor Widi juga menjadi bagian dalam itu. Kita boleh mengingat kembali ya, Sobat Hukum ID, ketika Prof menjadi Ketua Pengwil ya, BNI, dan itu menjadi satu tonggak perlawanan Profesor Widi ya, betul ya? Oke. Nah sekarang KLB terlaksana. Ya, banyak yang menantang, wah bisa nggak bikin KLB, tapi terlaksana. Banyak yang berusaha menjegal, bisa nggak KLB ini terlaksana. Sekarang terlaksana, Prof. Apa yang Prof katakan? Pemirsa yang hari ini mungkin turut merayakan kegembiraan, karena memang kalau kita bicara KLB itu sejak di Rio begitu melewati begitu melewati tanggal 1 Mei 2022, maka sudah tidak bisa disebut dengan kongres. Karena kongres itu sifatnya tahunan dan diatur di pasal 10, 11, 12 dari AD anggaran dasarnya. Kemudian di breakdown di pasal 11 dan 12 di ART. Ada rumah tangga. Selebihnya kita paham betul bahwa kongres ini adalah kongres yang menentukan. Maka ketika kita bicara soal kewenangan anggota, maka kita itu bicara tentang hak delegasi, hak pendelegasian berarti. Delegasi. Siap. Delegasi itu di situ dari organisasi ke panitia, kemudian panitia menyelenggarakan kongres, dan itu ada hak anggota yang kita sebut dengan mandat. Mandat ini kemudian oleh anggota digunakan untuk melakukan pemilihan di dalam kongres. Nah, karena ini waktunya tadi, waktu kongres itu hanya 3 tahunan, ketika melampaui 3 tahun maka ini sudah disebut dengan kongres luar biasa. Itu yang harus dipahami. Jadi saya umpamakan begini, kalau ada RUPS tahunan, maka kalau RUPS itu diselenggarakan di 9 bulan, belum 1 tahun diselenggarakan, itu namanya RUPS luar biasa. Kalau RUPS itu diselenggarakan di
bulan ke-13 atau 14 itu juga Dinamakan luar biasa. luar biasa. Oke. Mengapa? Karena waktunya itu tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran Kongres sebelumnya. anggaran dasar. Oke. Ya, anggaran Oke. dasar, anggaran dasar. Nah, anggaran dasar menentukan 3 tahun. Kemudian dari mana 3 tahun itu? 3 tahun ini patokannya dari Kongres Sebelum Makassar. Kalau Kongres 23 ya, di Makassar. Kongres 23 di Makassar. Itu terjadi pada tanggal 1 kalau nggak salah itu 30 April ya. 30 iya, April iya, di sampai awal. 1 Mei ya. 1 Mei. Dan disitulah hak anggota memberikan suaranya dalam bentuk mandat. Ya, dalam bentuk mandat. Dan itu secara hukum administratif, birokrasi dan administratif pemerintahan, karena nanti harus tercatat di dalam pemerintahan, Ya. itu diatur di pasal 1 angka 23 dan 24 di Undang-Undang nomor 30 2014. Itu nanti pemerintah itu harus mengadministratifkan. Di situ ada birokrasi dan administrasi pemerintahan. Maaf Prof, Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Bukan. Bukan. Ini undang-undang administrasi. Oh, administrasi. Ya, Hampir pemerintah. sama ya nomornya, sorry. Hampir sama. Iya, Tahunnya 2014 tapi nomornya Nomornya berbeda. 30. Ya, nomornya ini 30. Kita dua ya, Undang Jabatan. Ya, kalau jabatan notaris itu Nomor 2. 2014, Junto 30 Junto, 2004. ya, betul, 2004. Ya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa sebenarnya di Rio, di Kampar Rio itu sudah merupakan KLB yang harusnya mengambil putusan. Saat itu. Ya, saat itu. Tapi mungkin rekan-rekan dari pengbel-pengbel masih sabar memberikan namanya the non enforcement of law, memberikan solusi melalui musyawarah-musyawarah. Tapi pada dasarnya solusi melalui musyawarah itu pun tidak tercapai. Ya, bahkan disalahgunakan dengan istilah rembuk nasional, kemudian keluar SK dari Dirjen AHU. Nah, SK Dirjen AHU itu jelas suatu pelanggaran, tidak sekedar pelanggaran. Ini pembelajaran yang buruk, namanya presiden buruk. Maka saat itu saya memberi gambaran tulisan, kalau ingin menyelesaikan konflik di EIND ya pecat saja Dirjen AHU, selesai, karena dia turut campur. Salah satu person yang Saya mengusulkan ya, bahwa cara menyelesaikan konflik sebelum ini ya, sebelum KLB ini jauh hari, ya. pecat Dirjen AHU, itu bisa selesai. Padahal mekanisme penyelesaian konflik ada semua di. Karena kita bicara subjek, Oh, subjek. pelaksana, ya, mekanismenya oke, tapi pelaksana ini kalau sudah subjektif, sudah condong, artinya dia sudah subjektif memihak, dan ini melanggar. Dengan SK itu tadi. Ya, dengan SK AHU itu atau surat putusan tunnya AHU itu atau surat AHU itu, dia telah melanggar pasal 5 dan pasal 10. Pasal 5-nya itu tentang bahwa berkumpul, berorganisasi ini hak asasi manusia. Tidak boleh ini ikut campur. Ya. Dan ini disebut dengan atribusi yang ini. Ya, atribusi itu di pasal 1 ayat 22. Ya. Masih di undang sama ya? Sama, tapi kalau di 23 sudah delegasi, 24-nya sudah mandat. Nah, ketika kita bicara atribusi, itu di breakdown oleh Undang-Undang Notaris 2014 Junto 30 2004 pasal 82 ayat 3. Di situ ada namanya asas kemandirian. Nah, AHU melanggar itu keputusannya. Asas kemandirian maksudnya organisasinya. Ya, organisasi. Karena ini organisasi ini atribusi, lahir dari Undang-Undang Dasar 45 dan dari Undang-Undang, ya, Undang-Undang Notaris. Ya. Nah, disinilah AHU telah melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Salah satunya melanggar itu hak asasi manusia, hak untuk berkumpul berini yang itu diserahkan oleh undang-undang kepada notaris, yaitu pasal 82 ayat 3. Kemudian
dia juga melanggar AUPB. AUPB itu administrasi umum pemerintahan yang baik. Dia melanggar di situ, yaitu di pasal 10. Banyak sekali bro pelanggarannya. Banyak sekali. Dia melanggar pasal 10 itu karena berpihak. Mengapa saya katakan berpihak? Karena keluar surat itu. Keluar surat Dirjen AHU itu, yang kemudian memperpanjang tanpa mekanisme anggaran dasar dan rumah tangga Dalam organisasi. dalam organisasi. Nah, itulah yang kemudian saya katakan bahwa Dirjen AHU telah berpihak, nah tondong, sehingga melanggar pasal keberpihakan di pasal 10. Sekaligus dia melanggar kewenangan, karena dari pasal 82 ayat 3 tadi, bahwa notaris itu mempunyai kemandirian hak asasi untuk mengelola organisasinya. Kemudian di Statblad 1870 nomor 64 pasal 18 ya, Statblad. ya pasal 2 dan pasal 3 itu ada statuta-statuta yang harus ditaati. Statuta itu ya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan-aturan yang harus ditaati oleh anggota maupun apalagi orang luar tidak bisa. Dirjen AHU tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap ini. Menteri Hukum dan HAM memiliki kewenangan, tetapi berdasarkan pasal 67 terhadap pengawasan pembinaan anggota notarisnya, jabatan. Dirjen AHU itu kan institusi dari kementerian. Ya, Hukum dan HAM. ya. Aparatur dari Hukum dan HAM, alat pelengkap, berarti dia bisa membawa nama Kementerian Hukum dan HAM dong. Ya itulah. Apa Prof membedakan hanya Ya. pesan dan Enggak. Jadi pasal 67 itu dia memang pembina pengawas tapi jabatan notaris. betul? Sedangkan pasal 82 ayat 5 di mana dia untuk pembina dan pengawas dari organisasinya harus melalui permen. Ya. Dan itu tidak dibuat oleh mereka. Kemenkumhamnya tidak ada. Tidak ada. Oke. Itu. Sehingga saya katakan dia telah turut campur terlalu jauh. Kemudian kewenangan dia untuk itu juga tidak ada, sehingga pasal 17 dan pasal 18 tentang wilayah kewenangan dia itu juga terlanggar. Karena kita tidak bisa disamakan dengan ASN di bawah kementerian. Pejabat umum yang diangkat oleh Ya, negara. karena kita walaupun diangkat negara, di pensiun negara, di BSK, tapi kita bukan bagian langsung dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau yang bagian langsung Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian mereka menggunakan Permen 17 2021 dan seterusnya, itu beda. Jadi kalau saya lihat Prof Widi ini melihat dari satu sosok Dirjen AHU ini, oke, yang merupakan salah satu apa satu-satunya penyebab gitu. Ya. Terjadinya. Ya, saya mengatakan bukan salah satu, tapi satu-satunya. Ini lebih Ya. kecil lagi kotaknya berarti. Ya, karena memang dia yang mengambil putusan, dia yang tanda tangan, dan dia yang Di ngotot beberapa surat Iya. Dirjen AHU itu ya. Ya, dia ngotot dan dia itu tidak ya tidak layak, Tidak layak. untuk jadi dirjen sebenarnya. Tidak layak. Dia tidak layak. Kenapa saya katakan tidak layak? Ketika seorang pejabat dia itu justru membuat konflik di mana organisasi yang membantu dia, di mana notaris itu membantu kerjaan dia, itu dia berarti tidak layak. Prof, Dia ini- tidak memahami betul Baik. siapa notaris. Baik, ini KLB sudah berjalan. Gong pembukaan sudah berjalan. Mandat akan dilaksanakan. Delegasi dilaksanakan. Sehingga besok tanggal 30 Sudah terpilih melalui mekanisme anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya. Ini akan terjadi besok, Bro. Ya. Oke. Besok terjadi, ada ketua umum terpilih. Apa yang akan Prof sampaikan ke Dirjen AHU? Ya, saya pikir kita Karena tidak. beliau yang menerima Ya. dan memberikan SK. Saya pikir Pengesahan. enggak. Saya pikir dia hanya ya ASN ya. Dia hanya ASN. Dia bukan orang yang bisa menentukan. Karena ini Rechtsstaat, negara hukum. Yang bisa menentukan itu adalah aturan.
Sedangkan organisasi kita ini diberi kemandirian ketika KLB ini terlaksana, kemudian telah terpilih ketua umum dan kita melakukan pendaftaran, dia tidak punya alasan untuk menolak karena aturannya sudah dipenuhi. Yang saya maksud aturan sudah terpenuhi gini. Penyelenggaraan KLB ini pedoman utamanya adalah Undang-Undang Dasar 45. Oh, di mana, Bro? Pasal Pasal ayat 1 ayat 3 Oke. Reksstat Negara Hukum dan pasal 28. Pasal Berkumpul, 28 berkumpul. ya. Kemerdekaan berkumpul. Ya, kemerdekaan berkumpul berorganisasi yang kemudian dituangkan di dalam pasal 82 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang hak kemandirian dan sebagainya. Dan itu sudah ada diatur tentang hak kemandirian itu, kemudian diatur dalam statuta-statuta. Dalam statuta yang diatur itu diantaranya menyebutkan bahwa pelaksanaan kongres itu dilaksanakan di tempat yang telah ditunjuk oleh kongres sebelumnya. Kongres Makassar telah menunjuk di Jawa Barat. Nah, kemudian jika tidak ditunjuk di tempat itu baru bisa ditentukan melalui mekanisme. Karena ini sudah ditunjuk oleh Kongres Makassar dan sudah ditentukan tempat pelaksanaannya dari Jawa Barat, maka pelaksanaan hari ini adalah yang sesuai anggaran dasar rumah Bro, tangga. maaf, berarti boleh saya mengambil kesimpulan dari pembicaraan dari statement Prof. Widi bahwa seorang Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM melabrak dari mulai Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan yang Ya, linear di bawahnya. kan ini negara hukum. Negara hukum itu segala sesuatu itu untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum harus berdasarkan legal standing, berdasarkan hukum yang ada. Ya, jadi intinya ketika ini sudah selesai terpilih, ini terpilihnya mandat loh, Mandat, anggota loh, mandat anggota. oke, terpilih. Mau nggak mau Jadinya suka, harusnya gimana? Mau nggak mau, nggak mau atau mau harus gitu? ya harus. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus. Ketika bukti bahwa kongres luar biasa sudah terlaksana dan ketika sudah dipilih ketua umum dengan mekanisme anggaran dasar rumah tangga yang sudah dijalankan, Baik. maka pendaftaran itu yang bersifat administratif itu harus diterima. Jika tidak diterima situ, Diterima dan disahkan dong harusnya. iya, dia tidak punya hak mengesahkan. Oh, Menteri Hukum dan HAM. ya, yang mengesahkan menteri itu dalam sifat administratif, ya sifatnya. Pengesahannya ya di kongres ini Oh, sudah oke. sah. Jadi sah di KLB ini sah. Dipilih oleh anggota tadi mandat sudah. Disahkan oleh presidium sah. Cuma nanti pendaftaran itu bersifat administratif. Jadi didaftar secara administratif. Dalam pendaftaran administratif itu mereka tidak boleh melakukan penolakan kecuali pendaftaran administratif itu tidak dipenuhi syarat-syarat. Ya, tidak dipenuhi syarat Ya, administratifnya. secara Kalau sudah dipenuhi harus diterima ya. Harus diterima dan didaftar, ya. Oke. Itu. Prof Widi, ini Prof kan juga akademisi ya. Siap. Oke. Prof juga praktisi dan Profesor juga, Prof Widi juga seorang pengamat, banyak memberikan banyak ilmu ya. Prof, apa sih yang akan mau disampaikan kepada anggota saat ini berdasarkan KLB ini? Ya. Apa yang Prof akan sampaikan untuk organisasi ini? Ya, pertama di dalam KLB ini nanti yang pertama harus dinyatakan di situ, harus dinyatakan pertanggungjawaban pengurus lama. Boleh saya pengurus lama nih maksudnya pengurus pusat yang Ya, mengaku- pengurus hasil pengurus yang hasil pengurus ini periodisasi 2019 sampai 2022. Jualita Widadari. 2022. Nah, pengurus yang lama yang sudah masa jabatan itu berakhir pada 2 Mei 2022, dia harus melakukan pertanggungjawaban.
Dan ini harus mekanismenya harus diundang oleh KLB. Harus diundang untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Kalau tidak datang, Perstek. oh, Tidak hadirnya orang yang mestinya memberi pertanggungjawaban, maka itu perstek. Presidium bisa memutuskan, baik itu deklaratoir, mohon maaf bilangin. deklaratoir, Oke, deklarasi. Terus oke. ya, deklaratoir, Deklarasi berarti. Oke. ya, dan kondenatoir. Ya, deklaratoir begini. KLB ini sah, tidak perlu ada eksekusi kepemimpinan, eksekusi yang lain-lain, sudah dideklarkan oleh anggota berdasarkan anggaran dasar rumah tangga, sah. Kembali ke mandat berarti Ya, tadi ya. kembali mandat. Ya. Yang kedua, kondenatoir, bahwa KLB ini harus ada pertanggungjawaban dan harus ada hukuman bagi pihak-pihak yang di dalam anggaran dasar rumah tangga diancam melakukan suatu tindakan yang misalkan yang menentang kongres di Makassar. Harus ada sanksinya. Harus ada dong. Maka ini kondenatoir, ya, harus ditegaskan kondenatornya, karena ini sifat konstitutifnya itu ada. Ya, sifat konstitutif dari ini jelas, nyata. Maka kondenator ini penting. Nanti presidium itu ambil putusan. Pertama tadi, dia harus memberikan penjelasan apakah periodisasi pengurus 2019-2022 diundang untuk memberi pertanggungjawaban. Mekanismenya harus ditempuh. Saya yakin itu sudah diundang Dan bila tidak datang, untuk mempertanggungjawabkan. Jika tidak datang, maka bisa diambil putusan perstek, yang tadi Prof sebutkan. komparatif law dari putusan-putusan yang bersifat keperdataan. Karena pertanggungjawaban yang di sini bukan pidana, tapi pertanggungjawabannya adalah bagaimana penggunaan dana anggota, dana iuran anggota, dana abadi anggota, dan beberapa dana kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh organisasi yang saat Ini yang itu. selama ini dibelum-belumkan Nah. namanya laporan pertanggungjawaban LPJ itu ya. Pak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, presidium harus berani mengembalikan harkat martabat kehormatan pengwil-pengwil yang dicabut oleh PP yang sudah berakhir masa jabatannya dan tidak mengikuti prosedur anggaran dasar anggaran rumah tangga. Karena pengwil itu sesuai pasal 24 sampai 27 dipilih oleh anggota berdasarkan mandat. Bukan diangkat, berdasarkan mandat ya, bukan delegasi, bukan diangkat. Nah, oleh karenanya itu harus ditegaskan, harus ada putusan juga di Kongres, harus tertulis. Ya, yang tadi masalah pertanggungjawaban tertulis, nggak datang kan, perstek. Kemudian yang kedua, pencabutan SK-SK itu harus dikelirkan bahwa itu adalah tidak sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga sifatnya tidak sah. Kan gitu. Kemudian yang ketiga, presidium dalam KLB ini nanti harus tegas berani menolak dan tidak mengakui adanya kongres yang dilaksanakan di Banten. Oke. Kenapa? Karena kalau itu tidak ditegaskan di sini, maka legalitasnya nanti di pengadilan, kalau dia nanti menempuh hukum di pengadilan, melaporkan di Tidak terhapus. Nah, itu nanti kita tidak kuat suara anggota. Tapi kalau itu ditegaskan di sini, maka mereka pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban yang diberikan oleh anggota, mandat dari anggota. Itu harus tegas. Diambil di putusan KLB ini. Berarti itu menjadi satu bagian semua ya? Iya, tiga. Yang keempat bahwa kepengurusan ini mungkin kebalik ya. Yang ketiga ini adalah kepengurusan itu ditetapkan, kepengurusan
apa namanya, Yualita dan TF itu akan berakhir harus ditegaskan, berakhir di tanggal 2 Mei. Karena kan 1 Mei 2019 sampai 1 Mei 2022. Berarti 2 Mei itu berakhir. Itu harus ditegaskan. Karena kita itu dalam mengkaji ilmu hukum itu ada 3 yang perlu ditegaskan. Yang pertama, secara filosofi, bahwa ada di situ nilai keadilan. Nilai keadilan bagi siapa? Dari anggota ada kepastian, termasuk bagi mereka-mereka yang didolimi, yang mereka-mereka telah dicabut SK-nya dan sebagainya, yang secara semenang-menang. Yang kedua, ada nilai kemanfaatan. Untuk apa kalau KLB, untuk apa kalau kegiatan ini kemudian tidak bermanfaat? Harus ada kemanfaatan. Bagi siapa? Ya bagi anggota maupun bagi pengurus organisasi ini di seluruh Indonesia. Yang ketiga terakhir, yaitu ada nilai kepastian hukum. Dengan adanya penegasan telah berakhir pada tanggal 2 Mei, maka kepastian hukum kewenangan PP periodisasi 23 itu sudah berakhir. 2003 sudah berakhir. Sudah berakhir. Walaupun ada surat apa-apa itu berarti tetap sudah berakhir. Iya, itu sudah berakhir karena kewenangan suatu organisasi itu yang tertinggi ada di anggota. Siap. Ya. Oke. Jadi pemirsa sahabat hukum ID, Prof. Widi Handoko sudah memberikan secara kajian saran ya, kajian dulu saran secara klinik, secara apa Prof? Secara kajian secara ya, artinya melalui peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku ya, Prof. Secara konstruktif. Secara konstruktif, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 hingga ke peraturan-peraturan menteri. Berarti kalau ini pemirsa hukum ini juga banyak mahasiswa praktisi hukum, Bro. Iya. Ini udah bisa kuliah 2-3 SKS ya. Iya. Terhadap hukum, terutama hukum kependataan. Nah, jadi Prof. Budi sudah memberikan saran, sudah memberikan bukan saran sih kalau saya bilang, udah penegasan ya, Prof ya? Iya. Penegasan yang harus dilakukan. Harus dilakukan oleh 4 hal tadi. Seluruh elemen di KLB ini. KLB Bandung 2023. Iya. Oke, nah jadi kita tunggu saja. Kita juga nanti, Prof, boleh dong kita ini lagi ya next time ya. Boleh. Hukum ID boleh menggali ilmu-ilmunya Prof Widi. Siap. Soalnya nanti ada nih komen-komen, mau dong Prof Widi bicara ini loh gitu loh. Siap. Kita main ke Semarang ya Prof ya. Siap. Kita main ke Unisula. Iya. Universitas Sultan Agung. Pemirsa hukum ID, demikianlah percakapan, perbincangan yang sangat apa ya kalau saya bilang ya, bermanfaat nih. Siap. Perbincangan yang sangat tegas. Prof Widi Handoko merupakan bagian dari perjuangan rekan-rekan anggota INI untuk menegakkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan akhirnya berakhir di Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Bandung 2023. Ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Swastiastu, namo buddhaya. Terima kasih, sampai ketemu. Thank you, Bro. Ya.